Kembali di Indonesia Super League dan kita sudah mendapatkan hubungan langsung dengan Stadion Persiba di Kota Balikpapan tentunya untuk menyaksikan partai menarik Indonesia Super League sore ini, di mana tuan rumah Persiba Balikpapan ditantang oleh tamunya Macan Kemayoran Persija Jakarta yang berambisi untuk setidaknya mencuri satu angka dari Balikpapan. Syakir Sulaiman, gelandang muda andalan dari Persiba Balikpapan, nampaknya dipercaya juga sejak menit pertama untuk merobek pertahanan Persija. Ini dia line up dari Persiba Balikpapan, asuhan Herkis. Ya, kita lihat Ahmad Maulana Putra kembali bermain dan dia akan tampil sebagai center back. Ya. Kali ini bersama Yudi Koirudin di belakang. Di tengah kita lihat kuncinya tetap di kapten kesebelasan Patrick Zekou. Dan di depan Mustafa El Kasa didampingi oleh Johan Yoga Utama. Ini kesempatan bagi Johan menunjukkan kemampuannya. Semenjak Precious dicoret dari tim, tugas berat diemban oleh Maulana sebagai center back dadakan, namun selalu menampilkan penampilan yang cukup baik. Sedangkan tim tamu Persija Jakarta, asuhan Benny Dolo. Ya, kita lihat di tengah center back pelatih Bendo lebih memasangkan Fabiano dengan Ngurah Wahyu ya. Ngurah Nanak. Bukan Syahrizal yang di awal sempat bermain menjadi starter bersama Fabiano. Kita lihat juga ada Ferry Komul sebagai gelandang bertahan dan bukan Syahroni ya. Betul. Ferry Komul nampaknya diturunkan karena memiliki kemampuan juga untuk tembakan-tembakan jauh. Tanpa Pedro Aviar di depan. Betul. Sesaat lagi kita menyaksikan pertandingan yang cukup menarik. Sudah berhadapan dengan bola Johan Juansyah dan juga Rahmat Afandi untuk memulai kick off babak pertama langsung dari Stadion Persiba. Tim tamu Persija menyerang dari sebelah kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan jersey oranye tentunya, sedangkan tim tuan rumah jersey kebanggaan biru-biru akan mencoba menyerang dari sisi kiri menuju kanan. Kunci permainan Persiba ada di kaptennya ya, Patrick Zekou ya. Dengan bebas pertama bagi Persiba, kita lihat juga di sayap kiri Julvin yang main, bukan Frankie Turnando. Dan juga di barisan cadangan tidak ada nama Frankie Turnando. Menurut laporan terakhir, Frankie Turnando mengalami cedera yang cukup parah sehingga harus absen pada partai kali ini. Pemain kunci juga di posisi sayap dan tembakan langsung dilepaskan tadi oleh Syakir nampaknya. Bisa akan dia eksekusi oleh Ngurah Nanak. Umpan yang sangat berbahaya. Oh, langsung berbuah gol pembuka dan inilah kejutan dari Rudy Bogel Setiawan membuat tim tamu Persija unggul 0-1, Toel. Ya, luar biasa bagaimana umpan jauh langsung disambut Rudy Setiawan tanpa kontrol. Kita lihat sentuhan pertama langsung menghasilkan gol, peluang pertama bagi Rudy Setiawan dan ini adalah gol pertama Rudy Setiawan bagi Persija di paruh musim pertama ini. Teknik tinggi dari seorang laki dalam mencetak gol brilian dari laki sejati dengan sebuah skill luar biasa ditunjukkan. Umpan yang sangat mematikan dari Ngurah Nanak. Pergerakan tidak terkawal dari Rudy Bogel. Ada 4 pemain bertahan yang hanya menyaksikan bola tadi, ball watching, sehingga melepaskan pemain terpendek mungkin yang ada di lapangan. Betul Rudy Bogel sekali. dari posisi far post masuk tidak terdeteksi. Sebuah finishing yang sangat akurat, Toel. Ya, kita lihat bagaimana timing yang bagus dari seorang Rudy Setiawan masuk. Tapi juga betul ada kesalahan bagaimana semua pemain belakang dari Persiba hanya melihat bola tanpa melihat pergerakan lawan. Baik Randy, Yudi maupun tadi Maulana hanya. Dan set piece sepertinya harus dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk mencoba menyamakan kedudukan dari posisi yang cukup baik. Patrick Zekou menuju yang dekat. Oh, pergerakan Maulana tadi hampir saja berakibat berbahaya bagi gawang dari Gali. Offside, tapi kalau kita lihat sebuah pergerakannya juga tidak ada pemain belakang Persija yang mengawasi pergerakan masuk dari Ahmad Maulana Putra. Kita lihat ya. Ada 2 pemain bahkan dari Persiba dalam posisi offside. Maulana dan juga Zulfin nampaknya. Kembali Bahtiar. Masih sangat sempit ruang yang diberikan para pemain Persija terhadap pergerakan Persiba Balikpapan. Marking yang begitu rapat memasuki area pertahanan Persija. Zekou. Kembali Yusar Fandi bagi Persiba Balikpapan. Umpan kaki kiri cukup berbahaya menuju tiang jauh dari El Kasa. Terbuka tadi peluang bagi El Kasa untuk menyamakan kedudukan di mulut gawang dari Gali. Namun belum bisa mengarahkan tembakannya menuju target. Ya, peluang terbaik Persiba Balikpapan untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat sebuah proses. Johan Yoga Utama, ada salah antisipasi dari Ngurah Nanak.
Julvin kepada Mustafa El Kasa, positioning yang memang salah ya. Kan Randy Siregar kali ini. Zulfin mendapatkan kawalan dari Murah Nanak. Zulfin umpan crossing, ada El Kasa di sana. Masih ada Marzuki dan peluang belum berakhir kali ini. Zeku, 2 peluang tadi jatuh kepada pemain Persiba, namun lagi-lagi masih gagal dimanfaatkan. Bagaimana tadi Anindito sudah punya keuntungan. Ancang-ancang Fabiano Rosa Beltran, apakah tembakan langsung? Fabiano! Kencang tadi sebut tembakan dari Fabiano Rosa Beltran. Langsung mengarah pada gawang Persiba yang dikawal oleh Wawan Hendrawan. Ini Stadion Persiba. Johan Yoga juga tentunya harus dapat dimanfaatkan dalam posisi sepak pojok. Kasa yang dituju 2 pemain, masih ada Syakir Sulaiman. Melebar kepada Johan Yoga kembali. Cukup berbahaya dan sebuah heading tadi. Oh, hampir saja mengancam gawang dari Gali. Upaya dari El Kasa. Nanak mengambil dari sisi kiri. Apakah akan terjadi kejutan kedua dari Macan Kemayoran? Bisa menambah keunggulan mereka dari set piece ini. Murah Nanak kembali melebar. Ada Maulana kali ini. Johan Juansyah! Tembakan kencang tadi, sangat berbahaya dan nampaknya inilah hari bagi Johan Juansyah untuk membuktikan bahwa dia memang pemain yang tepat untuk dipercaya membangkitkan kembali Persija Jakarta. Keunggulan mereka di akhir babak pertama ini. Ada Rahmat Afandi, ada Johan Juansyah di kotak penalti. Robertino Puliara menuju tiang dekat dari Wawan tadi. Beruntung lagi-lagi. Ya, positioning yang baik, Toel. Betul, set piece yang baik. Kita lihat sepak pojok yang sangat baik dari Ismet mengarah pada Robertino. Timing yang juga tepat, tapi kita lihat Wawan Hendrawan tenang, sigap. Ini strategi tersendiri dari Bendol untuk setidaknya membuat panas Pedro Javier ketika dia dimasukkan nanti dapat memberikan suntikan energi baru. Salah satunya ya refresh ketika striker macet dalam beberapa pertandingan dan termasuk lama untuk ukuran Pedro Javier, 6 pertandingan belum mencetak finishing ya, dengan 3 gol yang sudah diciptakannya. Yusar Fandi masih bersabar, Persiba coba membangun serangan dari kaki Johan Yoga. Umpan pendek Patrice Zeku mencari ruang tembak. Zeku lagi-lagi Ferry Komul menjalankan tugasnya dengan baik dan lagi-lagi membuat sulit pergerakan para pemain Persiba. Namun peluang bagi Randy kali ini. Umpan crossing tiang jauh dan sebuah heading. Oh, tipis saja dari Johan Yoga tadi. Ya, sebuah peluang Johan Yoga. Crossing yang sangat baik kita lihat dari Randy Siregar terarah ke tiang jauh. Baik sekali crossing dari Randy. Di sana kita lihat Johan Yoga berdiri bebas. Strategi perubahan apa yang dilakukan oleh Persiba ya. Dan kembali peluang heading tipis saja. Lagi-lagi bagi Johan Yoga kali kedua. Ya, 2 kali berturut-turut Johan Yoga mendapatkan peluang lewat sundulan kepala. Dan kalau seperti ini dia harus cepat masuk menjadi seorang target man ya. Apakah ini juga perubahan strategi menjadi 4-4-2 dengan mendorong masuk Johan Yoga. Kita lihat tadi sayap ditarik saja Julvin. Betul. Lalu kita akan melihat 2 striker kembar, Johan Yoga dengan Mustafa El Kasa dengan postur yang hampir mirip. Sangat impresif bagi pemain pengganti akhirnya. Klaim starting position dari Alfian Habibi. Ini salah saat satu ini jadi starter ya, Toel. Betul, salah satu pemain yang diboyong oleh Heri Giswanto ya dari Persiraja. Ya. Kesempatan yang sangat penting dimanfaatkan oleh Persiba Balikpapan. Shooting range yang cukup masuk akal bagi pemain seperti Bahtiar dan juga Patrice Zeku. Kita nantikan apakah trademark khas dari Zeku. Tendangan kencangnya akan diberikan Patrice Zeku. Luar biasa penyelamatan gemilang dari Gali membuka upaya dari Patrice Zeku, Toel. Iya, placing yang sangat baik. Kita lihat kaki kiri dari Patrice Zeku ke tiang dekat. Masih ada Gali yang dengan sigap meninju bola. Luar eksekusi oleh Anindito. Yang dekat tadi ada Johan Yoga di sana. Wasit meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Javier terhadap Maulana mungkin. Ya, pancingan-pancingan dari Pedro Javier kepada Ahmad Maulana Putra. 2 kartu kuning dan nampaknya Maulana mendapat kartu merah apabila ini kartu kuning. Iya betul sekali, kartu kuning kedua diberikan wasit kepada Maulana ya. Kerugian besar bagi Persiba. Seorang center back, pemain penting di jantung pertahanan, harus meninggalkan lapangan akibat mungkin kesalahan yang tidak perlu terjadi tadi, terlibat pertikaian dengan Pedro Javier.
kartu kuning kedua Toel, ketika tadi juga Maulana sudah mendapatkan hukuman sebelumnya. Sayang sekali ya, terutama mungkin bagi Ahmad Maulana Putra. Dia harus menjaga penampilannya, konsistensinya. Karena menarik sejauh ini penampilan yang ditampilkan oleh Ahmad Maulana Putra bersama Persiba. Ya, ada gerakan tangan dari Maulana dan juga Pedro sehingga langsung mendapatkan kartu kuning kedua tadi. Iya. Persiba, apakah gol akan terjadi? Menghujam gawang dari Macan Kemayoran, konsentrasi kali ini. Patrice Zeku membentur pagar hidup kali ini. Namun masih ada peluang. Sebuah tembakan sayang sekali dari Bahtiar. Masih dapat diblok tadi. Pertahanan begitu terbebas. Rudy Bogel. Syakir Sulaiman berikan bola kepada Renggi Siregar, kembalikan kepada Syakir Sulaiman. Tembakan kencang berbau handball tadi mungkin. Peluang dari Persiba namun wasit mengatakan play on. Ya, kita lihat kerjasama yang baik prosesnya ya dari Syakir dengan Randy Siregar. Syakir Randy balik lagi kepada Syakir. Kita lihat umpan. Ya, jelas handball tadi. Ya. Sangat mengherankan tidak terlihat oleh wasit yang berdiri tepat di belakangnya. Pas ketertinggalan 1 gol. Habibi, Yusar Fandi. Peluang bagi Alfian Habibi terbuka kali ini. Umpan diberikan kepada El Kasa. Dan tip yang sangat krusial. Luar biasa tuh, sebuah penyelamatan saya pikir yang sangat gemilang. Diberikan oleh Gali tadi untuk membungkam El Kasa dengan peluang terbaik bagi Beruang Madu membalas ketertinggalan 1 gol. Iya, Gali Sudaryono membuat kemenangan atau 3 poin sejauh ini yang masih berlangsung hingga menit ke-78 masih bertahan bagi kubu Persija. Kita lihat sebuah penyelamatan lewat jarinya ya, tip finger dari Gali Sudaryono menyelamatkan bola dan masih diselamatkan oleh tiang. Drama terjadi di Stadion Persiba di mana peluang yang cedera mungkin ditarik, betul. Kembali kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang, gagal tadi Fabiano, El Kasa dengan sentuhan yang sangat magis namun dapat diblok dengan lagi-lagi salah satu mungkin penyelamatan terbaik di Indonesia Super League musim. Set piece bagi Macan Kemayoran. Sangat berbahaya dan sebuah heading tadi dilepaskan. Masih meninggi di Baik atas sekali, gawang Wawan. Ya, baik sekali set perhatian oleh para pemain Persija. Totalitas perjuangan dari para pemain Macan Kemayoran dapat terlihat dan kembali sebuah peluang terbuka dan drama kembali terjadi. Patrice Zeku gagal memanfaatkan peluang ketika gawang sudah menganga terbuka tadi Toel. Ya, tipis sekali padahal bola sudah meluncur ke arah gawang, tipis di depan gawang dan tidak ada yang menyambut bola. Patrice Zeku terlambat sepersekian detik. Masih ada peluang bagi Beruang Madu, cukup sempit ruang bagi Syakir. Terjatuh tadi Syakir Sulaiman, bukan pelanggaran, sepak pojok. Momen penting, menegangkan Toel. Ya, kita lihat 1 menit waktu normal ya. Cukup menarik melihat pergerakan dari Wawan Hendrawan menjaga gawang, masuk, menekan di kotak penalti. Dan posisi yang cukup jauh dia ambil di tiang dekat Gali. Sebuah heading yang ditujukan oleh Eki Nur Hakim, namun masih ada Ferry Komul tadi. Robertino, bukan sebuah pelanggaran. Apakah Wawan sudah kembali ke posnya? Peluang bagi Persija, tembakan jarak jauh dilepaskan, namun sayang sekali miss kick tadi dari Ferry Komul. Praktis berperan sebagai sweeper kali ini Wawan Hendrawan. Beberapa detik lagi waktu normal akan berakhir di babak kedua. Cukup terbuka Randy Siregar, tambahan waktu minimal 3 menit diberikan. Syakir Sulaiman, no! Lagi-lagi Toel, ketika Persija membutuhkan seorang pahlawan, ada Gali di sana yang membuat blocking yang sangat penting. Sore ini Gali tampil cemerlang. Sejauh ini hingga menit-menit terakhir, 3 menit anytime, Gali beberapa kali melakukan save yang luar biasa. Masih datang tekanan Eki Nur Hakim dan terlepas Siregar. Masih ada peluang kemelut di depan gawang Persija. El Kasa di sana. Luar biasa. Totalitas dan sebuah upaya dengan bicycle kick tadi. Belum berakhir, cutback dari Randy Siregar. Drama terjadi di penghujung partai Indonesia Super League sore ini. Dito dijatuhkan oleh Alfian Habibi tadi di sangat kotak terganggu. penalti. Kita tidak bisa melihat momen itu kan. Karena di situasi krusial harus sangat yakin wasit mengambil keputusan. Syahroni. Absor Fauzi coba keluar dari tekanan Persija. Dan mitra sepak bola, demikianlah akhir dari partai yang begitu menegangkan, penuh dengan drama dan aksi dari Stadion Persiba di mana Benny Dolo dan Persija Jakarta berhasil mengejutkan tim tuan rumah Persiba dengan skor tipis 0-1. Gol cepat diciptakan oleh Rudy Bogel tadi menjadi gol satu-satunya penentu kemenangan dari Persija Jakarta. 3 angka penting menuju putaran kedua mereka.